Hai guys, gue namanya Jefferson, panggilnya Jeff aja. Gue sekarang mahasiswa ITB jurusan microbiology, mikrobiologi. Nah, pasti sekarang banyak dari kalian yang kayak, mikrobiologi itu apaan sih, belajar apa? Atau misalkan kayak, mikrobiologi, gila lu pasti pinter banget, udah ITB mikrobiologi lagi belajar apaan itu? Nah, atau yang terakhir, tuh, mikrobiologi, lu ngapain belajarin mikrobiologi, buat apa? Nah, jadi 3 pertanyaan itu bakal lumayan banyak dibahas juga sih ya. Terutama kita akan kaitkan banyak dengan kedepannya gitu, dengan career path setelah lulus mikrobiologi itu bisa jadi apa sih sebenarnya? Itu tuh bisa ngapain aja sih lulusan-lulusan dari mikrobiologi? Nah, kita akan bahas semuanya di podcast ini nih guys. Oke. Simple dulu, kita bakal start off dulu. Sebenarnya mikrobiologi itu apa sih? Ya, gampang dulu aja. Sebenarnya mikrobiologi itu apa sih? Nah, mikrobiologi itu gampangnya ya, belajar bakteri, DNA, virus, apalagi yang mungkin familiar di kuping kalian ya. Itu sih, sama mungkin PCR deh. Kalau kalian abis tes COVID gitu kan, tes COVID kan ya PCR kan dicolok kan kalian. Dicolok, terus nanti kan yang dicolok ya itu kan dimasukin kayak ke cairan gitu. Nah, cairan itu kan terus dibawa ke lab tuh buat dianalisa dan lain-lain. Nah, itu tuh kita tuh pelajarin apa yang terjadi setelah dicolok guys. Gampangnya kayak gitu. Setelah dicolok diapain? Nah, itu. Jadi buat kalian yang nanya-nanya itu deh pokoknya tentang seputar bakteri dan virus. Nah, nextnya bisa ngapain aja sih orang-orang mikrobiologi itu. Nah, dari pengalaman gue belajar di Studium Generale Microbiology, itu salah satu jurusan yang ada mata kuliah yang ada di kita sekarang di semester 4 ini. Gue semester 4 by the way. Kita tuh tiap minggu ada kuliah tamu dari beberapa alumni atau bahkan dosen juga. Dan di situ cukup menarik, itu mereka banyak ceritain apa yang mereka lakukan setelah lulus. Ada yang lanjut studi, ada yang kerja di mana. Beberapa contohnya sih ada yang jadi dosen, ada yang jadi researcher juga, ada yang kerja di kampus, ada yang kerja di perusahaan kosmetik ya, dan juga ada yang jadi itu kayak researcher benar-benar kayak scientist gitu, dan dia di Melbourne sekarang. Itu keren banget sih Kamika sih. Dan gajinya bagus lagi kalau di luar negeri. Jujur aja nih, Indonesia tuh very underpaid I think for bidang-bidang seperti ini, bidang-bidang research yang sebenarnya development-nya tuh sebenarnya bagus banget. Cuman kenapa underpaid menurut gue ya, karena Indonesia tuh kan sebenarnya secara teknologi tuh, ini by the way informasinya dari ibu dosen juga ya, dari ibu dosen biokimia Bu Isnawati. Dia yang bilang kalau Indonesia tuh biasa rata-rata di kampus-kampus kayak gitu tuh 2 teknologi telat dibandingkan negara-negara yang udah maju, negara-negara yang research-nya kenceng. Teknologi di sini tuh terbelakang itu dibandingin di luar negeri. Dan karena di luar negeri udah lebih advance, kayaknya lebih Indonesia tuh kayak milih impor aja gitu, diimpor aja gitu barangnya gitu, jadi dijual di sini. Jadi makanya kenapa researcher di Indonesia tuh mungkin nggak terlalu makmur ya ini kayak gitu ya. Nah, oke, back to topic. Nah, dari semua dosen-dosen tamu yang barusan ada, gue tuh interested banget sama 2 sesi ini. Yang pertama itu dari Kak Aulia, dan juga ini ada Kak Wiwin sama Kak Hayuning Tias ya. Nah, mereka tuh tiga alumni kita ini semua kerja di Paragon, di perusahaan Indonesia yang banyak bergerak di dunia kosmetik. Nah, di situ mungkin gue lebih interested kayak yang Kak Wiwin waktu itu ceritain ya. Dia itu bawa tema from lab to commercialization. Jadi gimana cara sebuah produk itu diinovasi,
buat di lab dan akhirnya bisa dipasarkan gitu. Dan itu proses yang cukup panjang, nggak gampang, dan what's very interesting for me itu ilmu yang dipakai itu nggak cuman ilmu yang lu dapetin di microbiology, tapi itu ada ilmu bisnis, ada ilmu research juga, ada banyak ilmu marketing, hal-hal seperti itu yang kita nggak bisa dapetin doang di yang kita nggak bisa dapetin di microbiology gitu. Kita harus belajar di luar situ, dan itu sangat menarik buat gua, seorang anak yang passionate nggak cuman di dunia microbiology, karena jujur aja gue sekarang tuh lagi di fase yang kurang tertarik sama jurusan gue, dan gue sekarang lagi interested sama finance dan juga bisnis gitu ya gitu loh. Jadi waktu gue dapetin itu tuh kayak wow, berarti sebenarnya buat jadi seorang lulusan microbiology dan mau dapat kerjaan bagus itu skillnya tuh nggak cuman perlu satu gitu, nggak cuman satu skill dari jurusan doang, tapi skill di luar jurusan lu juga itu penting banget guys. Nah di situ gue jadi oh iya, ada tempat juga kok buat orang-orang kayak gue yang mungkin secara microbiology nggak setekun itu, nggak yang kayak orang dosen banget, nggak kayak research banget, tapi ada juga ke bisnis-bisnisannya, dan itu tuh kepake juga kok. Nah di situ gue jadi kayak oh iya ya, ini menarik juga sih, banyak kok potensi-potensi kedepannya untuk bergerak di bidang yang berbau-bau mikroba dan microbiology kayak gini. Terutama setelah beberapa kuliah tamu ini, kita tuh baru kuliah tamu tuh 6 kali selama semester ini, dan dua sesi itu udah diraup sama karyawan dari Paragon gitu, alumni kita yang sekarang kerja di Paragon. Dan kayak berarti artinya, mungkin ini konklusi gue ya, perusahaan-perusahaan startup yang di Indonesia yang bergerak dalam bidang seperti mikroba, microbiology dan lain seperti itu tuh masih dikit ya, nggak terlalu banyak. Ya mungkin karena industrinya juga nggak terlalu bagus, mungkin payingnya, kurang tahu kenapa. Tapi cosmetic is very good man. Kosmetik itu trennya sangat bagus loh di 2021 ini. Industrinya bergerak sangat kencang ya, terutama dengan ada 2 perusahaan, gak apa-apa lah ya kita sebut merek, ada MS Glow sama ada Scarlett Whitening. Itu 2 perusahaan kosmetik yang wow, yang di tahun 2021 tuh perkembangannya gila banget. Dan ya mungkin itu jadi raise concern. Oke, back to topic lagi. Di kuliah tamu ini tuh bikin gue sadar kalau misalkan career path lu juga banyak kok. Ada yang sekarang tuh jadi kayak product manager gitu, kayak lu dibutuhin sebagai seseorang yang ngerti background microbiology, tapi lu harus bisa ngatur produknya dan dibawa ke pasar juga, gimana cara packagingnya, cara pemasarannya, dan lain seperti itu. Dan itu masih banyak banget lagi guys yang bisa dieksplor di sisi itu. Dan gue juga mau mention nih, gue juga lagi dapet training program di Headline School namanya. Itu sebuah VC school. Kalau kalian tahu VC itu adalah venture capital. Jadi itu adalah sebuah perusahaan yang biasanya suka invest di perusahaan-perusahaan kecil atau yang biasa kita call startup. Nah kemarin tuh gue juga ada kuliah tamu di situ, ada guest speaker kita ngomongnya. Ada satu, dia punya investment philosophy seperti ini: founders should be engineers. Jadi seorang pencetus dari perusahaan atau yang biasanya nantinya dia bakal jadi CEO juga, itu harus seorang engineer. Atau misalkan ya orang-orang yang scientist gitu juga, we can call them engineers as well. I think that's okay. Di situ bikin gue sadar juga kayak okay. Berarti kalau itu one interesting thing ya, kenapa harus seorang engineer gitu yang jadi pencetus sebuah perusahaan. Ternyata dijelasin kayak gini: kalau misalkan lu punya founder, seorang engineer, dia tahu dari depan sampai belakang bagaimana produk itu bekerja, termasuk dengan detail-detailnya. Dan usually orang itu tuh bakal tetap interested dalam bidang itu kan. Jadi usually mereka tuh stay updated dengan teknologi, dengan perkembangan yang terjadi di bidang itu atau di ilmu itulah. Beda sama kalau lu punya lu mau invest di sebuah perusahaan yang foundernya itu seorang misalkan
dulunya sales atau dulunya orang marketing atau dulunya emang orang dagang aja gitu in general. Mereka itu nggak tahu backgroundnya, bagaimana mikroba bekerja atau misalnya gimana. Contoh kalau misalkan ini perusahaan teknologi gitu, gimana teknologi yang bekerja, software-nya gimana, codingannya kayak gimana, programmingnya tuh mereka nggak ngerti. Dan di situ pentingnya menurut dia tuh ya orang-orang seperti ini, ya maksudnya orang-orang seperti ini tuh ya oke, mereka bisa dagang, mereka bisa jualan, cuman mereka nggak ngerti produknya dan nggak ngerti bagaimana konsep bidang itu bekerja ya. It's not good. Why? Karena engineers, orang-orang yang follow the technology, orang-orang yang ngerti detail-detailnya gimana, produknya tentang apa, sampai pokoknya dari front end to back end mereka tahu semua apa arti tentang produk yang ada di perusahaan mereka, dan keep up to date. Mereka tuh bakal develop produknya terus, make sure produknya itu high quality, dan akhirnya menurut founder ini produk-produk yang jelek, produk-produk yang bagus walaupun pemasarannya biasa-biasa aja tuh ujung-ujungnya will eventually come out to the light. Jadi dan perusahaan-perusahaan dengan produk yang biasa-biasa aja, marketingnya jago, kenceng, tapi produk biasa aja nih, lama-lama tuh akan mati perlahan-lahan karena mereka gak bisa bersaing secara inovasinya dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin pemasarannya gak terlalu bagus tapi produk mereka tuh juara. Jadi itu filosofi dia, dan itu menarik, bikin gue makin kayak oke, dengan kondisi gue dimana sekarang lagi kurang sukanya jurusan gue, kayak oke, kayaknya gue harus mulai serius lagi deh. Dan ini tuh sangat menarik banget dengan barusan kayak gue bilang perusahaannya kayak perusahaan di Indonesia yang bergerak tuh kan masih kecil, berarti kayaknya potensi startup di Indonesia tuh yang bisa bergerak di bidang biologi, microbiology tuh masih gede banget guys. Dan ya itu menarik banget, makanya di situ gue jadi menarik. Kita jarang banget dengar startup yang bergerak di bidang microbiology atau misalnya let's say bergerak di bidang misalkan dermatologis gitu ya. Kita bikin aplikasi yang misalnya kita foto ada penyakit kulit apa gitu, kita foto nanti dari ada kayak AI atau machine learning gitu yang bisa langsung ngedetect gitu, yang ngedetect oh ini penyakit ini gitu kan misalnya ya. Ini gue nggak tahu ngayal atau gimana, cuman keren juga ya bisnis idenya barusan. Oke. Tapi yang kayak gitu tuh justru jadi banyak diituin loh guys, banyak dicari gitu, karena Indonesia tuh perkembangannya sangat kecil kan. Kalau kita bisa, makanya Indonesia tuh startup harus berkembang lebih banyak startup lagi, terutama yang bergerak di bidang biologi dan microbiology sih. Investor juga banyak, tenang ya, dan kita juga harap ya kalau bisa nanti teknologi kita juga secara teknologi nggak usah ketinggalan lagi nih 1-2 generasi terakhir ini. Dan ya basically that's what makes biology tuh quite interesting for me, microbiology quite interesting for me itu karena pertama field yang kalian belajar tuh sebenarnya luas banget, kalian bisa kemana-mana. Kayak kalian tuh nggak cuman belajar, oke, mungkin emang knowledge-nya banyak kalau yang dipelajarin tentang mikroba dengan konsep-konsep yang biology yang mungkin kalian nggak akan pernah dengar gitu seumur hidup kalian, tapi banyak skill di belakang situ yang justru kepake, kayak critical thinking-nya, ngeliatin pattern, ngeliat perbedaan, kesamaan di antara beberapa hal gitu, di antara sebuah campuran bakteri ya, mungkin kita bisa belajar kayak gitu. Terus ngelihat creativity juga, engineering skills, kita juga ada genetic engineering, dan banyak skill-skill yang kayak data analyzing. Don't forget, data is such a big thing in today's world. Banyak sekali yang menarik guys di dunia, kayak banyak banget di dunia kosmetikan, makanan, pangan, bahkan minyak, bahkan semua komoditas yang berhubungan dengan alam itu microbiology is everywhere, dan it will never stop. Itu bakteri itu akan selalu ada. Jadi di situ juga adalah satu hal yang menarik lagi, and I'm just hoping lebih banyak lagi nih kayak innovations tentang microbiology yang bisa dicari gitu di Indonesia. Yes, kita perlu investor, tapi at the same time kalau kita bisa bikin satu research dengan
sebuah yang dihubungkan dengan sebuah produk, dan by the end of the day it has a really great idea with a good technology, investor bakal datang. Investor itu sekarang nyari nggak cuma di Indonesia doang guys. Investor itu kita bisa cari investor dari Asia Tenggara, dari Asia, bahkan dari US yang mau invest di Indonesia juga pun banyak. Jadi gak usah takut innovating. Dan pesan gue nih guys buat anak-anak di luar sana mungkin yang sekarang lagi ngerasa aduh salah jurusan, gue juga sekarang di posisi itu kok. Atau misalnya kayak anak-anak yang jurusan gue ngapain ya, guys, something from me is okay, look at this alumni yang barusan gue ceritain. Semua pekerjaan mereka itu gak mungkin hanya melibatkan satu skill. Usually itu adalah selalu disiplin dari dua skill atau lebih banyak skill yang dijadiin ke satu, dan job description-nya tuh emang perlu skills yang di luar jurusan lu gitu. Jadi saran gue, learn di kuliah, yes, take it seriously, belajar harus lulus. Yang penting be responsible dengan pembelajaran kalian yang ada di kuliah. Tapi at the same time kalian cari hal lain yang kalian bisa belajar, something yang beda banget sama jurusan kalian. Contoh, kalian mau ngambil contoh kayak gue sekarang tuh lagi banyak di finance dihubungin dengan microbiology gitu. Who knows, mungkin nanti ujung-ujungnya gue bisa jadi seorang CFO, Chief Financial Officer, jadi direktur keuangan, tapi di perusahaan yang berhubungan dengan microbiology gitu. Jadi gue kurang lebih bisa ngerti gitu hal seperti apa sih isi-isinya, operasionalnya juga gimana, tapi bisa ngejalanin secara keuangannya mereka. Atau misalkan let's do something kayak contoh kalian tertarik jadi content creator. Jadilah content creator yang orang yang kerja di dunia microbiology gitu. Kayak there is so much things yang kalian bisa lakukan dengan dua ilmu yang sama. Dan this is what happened dengan alumni kita gitu. Mereka gak mungkin hanya dengan satu skill yang sama bisa kerja gitu, nggak, no guys. Jadi di situ yang menarik, dan career path tuh selalu banyak banget karena innovations akan selalu ada terus. Dan ya finally udah come to conclusion ya berarti buat kalian yang udah bertanya tentang microbiology itu bisa ngapain. Ujungnya banyak banget guys, tuh kemana-mana, sumpah bisa kemana-mana men. Sebenarnya mungkin jurusan lain juga banyak kok yang kayak gini, yang aduh sekarang kok rasanya kayak spesifik banget, terus kerjaan di bidang ini kok kayak nggak pernah nemu. Nah tapi ya masa cuma itu lagi sih pekerjaannya. Sebenarnya nanti juga banyak kok yang pasti muncul. Innovations di dunia itu masih kecil banget lah. Dan yes, career path tuh nggak serigid, nggak sekaku yang kalian pikir gitu. Dan itu tuh di dunia sekarang dengan begitu banyak interdisciplinary skills yang sangat ya dibelok-belokin gitu dan kayak disatu-satuin, mungkin banget lah buat kita bisa berkembang tuh dan kerja tuh career path-nya ya kemana-mana juga gitu dengan background yang kita punya. Karena di situ ya itu sangat menarik sih buat gue di situ. Oke, segitu aja buat podcast kali ini. Thank you all for listening and see you next time.